warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya kepada kita. Nikmat yang seandainya kita menghitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana yang Ia firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang amatlah besar yang Allah karuniakan kepada kita, yang patut untuk kita syukuri, adalah nikmat menuntut ilmu agama. Nikmat ilmu adalah nikmat yang begitu besar. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya agar senantiasa meminta tambahan ilmu. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk senantiasa menambah ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, Rabbi, ya Rabbku, zidni ilman, tambahkanlah ilmu agama. Dan karena ilmu agama adalah salah satu di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya menjadi orang yang baik. Sebagaimana yang Allah firmankan atau yang disabdakan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan seorang hamba baik, niscaya Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, ilmu agama secara umumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu aqidah, ilmu i'tiqad, tentang masalah tauhid, tentang masalah usulul iman, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, utusan-utusannya, malaikatnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan yang kedua, secara globalnya, secara umumnya, adalah ilmu tentang amal, tentang amalan, tentang masalah sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan yang lainnya. Jadi ilmu agama yang kita tuntut, yang senantiasa kita meminta tambahan kepada Allah, tidak lepas dari dua macam ilmu ini. Pertama adalah ilmu i'tiqad, yang kaitannya keyakinan, prinsip-prinsip agama. Dan yang kedua adalah ilmu amaliyah, ilmu yang berkaitan dengan amalan. Dan rata-rata ilmu amalan ini dibahas di dalam pembahasan ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu sangatlah luas. Telah banyak ditulis oleh para ulama tentang masalah fikih, dari mulai fiqhut thaharah, fikih bersuci, fikih sholat, fikih zakat, fiqhul buyu, fikih jual beli, fiqhul mawarith, tentang warisan, fiqhul jihad, fikih tentang jihad, fiqhul qadha, dan yang lain-lainnya. Dan tanpa sedikit pun kita meremehkan tentang cabang-cabang dari ilmu agama ini, tentang ilmu yang kaitannya dengan amalan ini. Karena semua agama, semua syariat Islam itu semuanya penting. Ini prinsip yang pertama kita harus tanamkan di dalam hati kita. Tidak boleh kita sedikit pun meremehkan salah satu amalan di dalam agama Islam ini. Semua
syariat Islam itu penting. Tidak boleh kita mengatakan masalah ini masalah kulit, masalah sepele, sehingga akhirnya dia meninggalkan dan dia menelantarkannya. Semua syariat Islam itu semuanya adalah penting yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakannya semampu kita. Namun di antara yang penting dari ilmu fikih ini, dari ilmu amalan ini, tentunya di situ ada yang lebih penting dari yang penting. Fikih ini banyak luas, tapi di antara yang penting dari yang penting-penting ialah yang terpenting dari yang penting adalah tentang masalah sholat, tentang masalah fiqhus sholat. Sehingga para ulama mereka menjelaskan bahwa di antara pembahasan fikih yang seandainya seorang muslim meninggalkannya selain sholat, mereka mengatakan tidak ada yang kafir. Artinya orang yang meninggalkan zakat, orang yang meninggalkan haji, orang yang meninggalkan amalan-amalan dari pembahasan masalah fikih, para ulama mengatakan mereka terkena dosa besar, mendapat kefasikan, namun tidak sampai keluar dari Islam. Adapun orang yang meninggalkan salat, meskipun di situ ada perselisihan di kalangan para ulama, akan tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang cukup kuat adalah pendapat yang mengatakan tarikus salati kufrun au kafirun. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan dia tinggalkan seluruhnya, bukan bolong-bolong, dia tinggalkan seluruhnya, maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat adalah kafirnya orang yang meninggalkan salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Pembatas antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Meskipun di sana sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah tetap Islam, namun wallahu a'lam bishawab, di antara pendapat yang kuat adalah kafirnya orang yang meninggalkan salat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan kajian kita insyaallah pada kesempatan malam hari ini adalah mudarasah dari risalah yang tipis, yang singkat, yang simpel, namun sangat penuh dengan manfaat, yaitu kitab Syurutus Sholati wa Arkaniha wa Wajibatiha. Syarat-syaratnya salat, rukun-rukunnya salat, dan wajib-wajibnya salat. Li Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Risalah ini, risalah yang singkat ini ditulis oleh Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Dan di antara menariknya risalah ini, dari sekian banyak tulisan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, rata-rata tulisannya membahas tentang masalah akidah atau tentang masalah tauhid, dan lebih spesial lagi biasanya tauhid uluhiyah. Umumnya karangan beliau ini adalah membahas tentang masalah tauhid. Sebut saja al-usul al-thalathah, qawaidul arba', usul sittah, kitabut tauhid, kasyfus syubuhat, dan kitab-kitab yang rata-rata membahas tentang masalah tauhid dan lawannya, yaitu tentang syirik. Namun di sisi lain beliau juga menulis kitab, menulis sebuah risalah yang membahas tentang masalah fikih. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim dia harus bisa
memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad ataupun yang berkaitan dengan amalan. Karena semuanya dalam ilmu agama ini semuanya penting. Dan ilmu amal, pembahasan masalah fikih amalan ini adalah di antara sebab seorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sering menyandangkan seorang masuk surga dengan amalannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi orang-orang yang beramal. Makanya tidak boleh kita menganggap masalah amal ini masalah yang sepele. Yang penting kan akidahnya, yang penting kan manhajnya, keyakinannya yang baik. Adapun amalan nomor 2, tidak seperti itu. Surga kata Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi orang-orang yang mau beramal. Dan konsekuensi iman, karena iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan, ucapan di dalam lisan, keyakinan di dalam hati, wa amalun bil jawarih, dan amalan dalam anggota badan. Yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bisa naik bisa turun. Di antara pengertian dari iman di situ adalah wa amalun bil jawarih atau wa amalun bil arkan, mengamalkan. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan bahwasanya amal adalah bagian dari iman itu sendiri. Menyelisihinya adalah pendapat Murji'ah. Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan ucapan atau cukup dengan keyakinan. Adapun amal hanya pelengkap, penyempurna. Adapun Ahlussunnah mengatakan iman itu terdiri dari 3 rukun ini: ucapan, keyakinan, dan amalan dalam anggota badannya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, risalah ini saya ambil penjelasannya, syarahnya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, salah seorang ulama al-muhaddis, ahlu hadis yang masih hidup sampai saat ini. Ayahandanya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang beliau memberikan syarah cukup ringkas dan cukup simpel. Kita insyaallah akan membaca penjelasan dari beliau ini. Maka beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam dan keberkahan atas hambanya dan rasulnya, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabat-sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahada syarhun li risalati Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, ini adalah penjelasan dari risalah dari kitab Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-mustamilati ala syurutis salati wa arkaniha wa wajibatiha. Yang risalah ini, kitab ini terkandung di dalamnya tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan wajib-wajibnya salat. Faqulu, maka aku katakan, qad istamalat hadhihi risalatu ala syurutis salati tis'ah. Kata beliau, kata pensyarah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kitab yang kita baca, kita kaji ini terkandung di dalamnya syarat-syarat sholat yang jumlahnya ada 9. Wa arkaniha arba'ata asyara, dan rukun-rukunnya yang
terbagi menjadi 14 rukun. Salat syaratnya ada 9, rukunnya ada 14. Wa wajibatuha tsamaniyah, dan wajib-wajibnya yang ada 8. Syaratnya 9, rukunnya 14, wajibnya ada 8. Wa inda dzikrihi rahimahullah asy-syart ar-rabi', dan ketika beliau menyebutkan syarat yang keempat, min syurutis shalah, di antara syarat-syaratnya shalah, wa huwa raf'ul hadath, yaitu mengangkat, menghilangkan hadath, dzakara syurutat taharah al-asyrah, maka beliau menyebutkan syarat-syarat bersuci yang jumlahnya ada 10. Wa furudul wudu'i sittah, dan wajib-wajibnya wudu yang ada 6. Wa wajibuhu alladhi huwa tasmiyah, dan menyebutkan wajibnya wudu diantaranya adalah membaca bismillah ma'adzikri, bersamaan dengan zikir. Wa nawaqiduhu tsamaniyah, dan pembatal-pembatalnya yang ada 8. Wa fi kalamihi ala arkanis sholati fassara surat al-Fatihah bi ikhtisarin, dan ketika beliau menjelaskan di antara rukun salat itu ada surat Fatihah, maka beliau memberikan tafsir bi ikhtisar dengan ringkas. Wa syarah al-fadhil istiftah wa tasyahhud, lalu beliau menjelaskan tentang lafaz-lafaznya doa istiftah dan doa bacaan tasyahud. Jadi di sini pensyarah kitab ini ingin menjelaskan kandungan apa yang akan dikaji dalam kitab yang mungil yang kecil ini. Yang dikaji adalah 3 hal tadi. Pertama, syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan wajib-wajibnya sholat. Syarat-syaratnya sholat secara umum ada 9, rukun-rukunnya sholat ada 14, wajib-wajibnya sholat ada 8. Maka beliau mengatakan syurutus shalah, langsung masuk pada bab yang pertama, syurutus shalah, syarat-syaratnya salat. Asyurutu jam'u syartin. Syurut adalah jamak, bentuk jamak dari kata syartun. Jadi syartun, syartani, syurut, jamak taksirnya. Wasyartu huwa alladhi yalzamu min adamihil adam wa la yalzam min wujudihi wujudun. Syarat adalah sesuatu yang harus min adamihil adam, dari tidak adanya tidak ada amalan tersebut. Wa la yalzam, dan tidak harus min wujudihi wujud, dan tidak harus dari adanya syarat itu adanya amalan. Artinya begini, dalam amalan tentunya di situ ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, bahkan ada sunnah-sunnahnya. Sekarang syarat, apa sih pengertian syarat itu? Maka para ulama usul fikih mengatakan, mendefinisikan syarat itu, syarat adalah mayalzam min adamil adam, sesuatu jika tidak ada syarat maka tidak ada amalan tersebut. Jadi kita membahas pengertian ini penting karena kaitannya dengan masalah sholat. Karena di antara sholat, di antara syaratnya sholat nanti ada at-thaharah, bersuci. Orang yang bersuci lalu sholat berarti terpenuhi dari syaratnya, maka sholatnya sah. Orang yang sholat tanpa ada bersuci berarti syaratnya ini kosong. Tidak adanya syarat ini berkonsekuensi tidak adanya amalan, artinya amalnya tidak sah. Sehingga ulama mengatakan kalau ada orang sholat sudah selesai kemudian lupa belum wudu, sudah berhadas lupa, astagfirullahaladzim, tadi saya sudah berhadas lupa belum wudu, apa hukumnya? Apakah lupa Allah maafkan yang lupa? Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, jangan kau siksa karena lupa. Jawabannya tidak. Syarat ini tidak gugur meskipun dengan lupa. Berbeda nanti dengan masalah wajib. Ya, wajib-wajibnya sholat, ketika dia seorang sholat di dalam sholatnya kemudian lupa meninggalkan kewajiban, maka masih bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau syarat dia meninggalkannya sengaja atau lupa, maka amalannya itu tidak akan sah.
Namun kata beliau, wala yalzam min wujudihi wujud, akan tapi tidak mesti adanya syarat itu ada amalan tersebut. Artinya begini, tidak mesti kalau ada syarat berarti harus ada amalan. Sekarang syaratnya sholat adalah wudhu. Adanya sholat, tidak adanya wudhu, tidak ada sholat. Kalau tidak ada wudhu, maka sholatnya tidak sah. Sekarang adanya wudhu tidak mesti ada sholat. Ada kan orang wudhu tapi tidak sholat, cuma sekedar wudhu untuk baca Al-Quran. Contoh yang lainnya, syaratnya haji adalah mampu. Maka ketika ada mampuan, maka kewajiban untuk haji juga tidak ada. Tapi tidak setiap orang yang mampu berarti dia sedang haji. Syarat itu kalau tidak ada, maka amalannya tidak ada. Orang yang haji syaratnya diantaranya adalah mampu. Ketika dia tidak mampu, tidak ada haji. Tapi adanya syarat ini, adanya kemampuan ini, ya kadang-kadang haji, kadang-kadang tidak. Itu pengertian syarat menurut ulama usulul fikih. Maka beliau menjelaskan, wal makna annahu yalzamu min kaunil insani ghairu mutatahhir. Maknanya adalah harus seorang itu bersuci. Min kaunil insani ghairu mutatahhir. Maknanya adalah harus dari seorang yang tidak bersuci, alla tasihhalahu salatun, salatnya itu tidak sah. Li'anna syartas salati at-taharah, karena di antara syaratnya salat adalah at-taharah, bersuci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Wa qad yatawadda'ul insan thumma yahdutsu duna ayusalli salatan bidzalikal wudu. Terkadang ada seorang yang berwudu yang dia tidak sholat. Fala yalzam min wujudit taharah wujudus shalah. Maka tidak mesti adanya bersuci harus nanti dia sholat. Itu pengertian syarat menurut ulama usulul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Qaulu asyartul awwal, syarat yang pertama al-islamu. Syarat yang pertama adalah al-islam. Wa didduhul kufru, dan kebalikan dari Islam adalah kafir. Syarat Islam ini semua amalan, bukan hanya salat. Dan kebalikannya adalah al-kufru, kekafiran. Wal kafiru amaluhu mardudun walau amila ayya amalin. Orang kafir amalannya akan ditolak walaupun dia mengamalkan amalan apapun. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah orang-orang musyrik itu bisa memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan menyaksikan atas diri mereka kekafirannya. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itu, orang-orang kafir itu, amalan-amalan mereka akan hancur, akan binasa. Wa fin narihum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Wa qalihi ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan firman Allah dalam surat Al-Furqan, wa qadimna, dan kami tampakkan, kami datangkan atas apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan mereka orang-orang kafir, faj'alnahu, lalu kami jadikan amalan mereka haba'an mansura, bagaikan debu yang bertebaran. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara umum para ulama sepakat bahwasanya orang kafir amalan mereka tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir
yang memiliki kebaikan-kebaikan selama hidupnya di dunia, Allah berikan, Allah balas kebaikannya selama di dunianya. Orang kafir, amalannya tidak akan bermanfaat di sisi Allah ketika nanti dia di akhirat. Adapun di dunia, ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, sehingga kadang-kadang kita menjumpai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak meyakini tentang syariat Islam, yang memiliki kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berikan dunia kepadanya dan memberikan kemudahan-kemudahan seolah-olah itu baik bagi orang tersebut. Ya. Sesuai keadilan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan orang kafir, kalau ada orang kafir yang Masya Allah membantu fakir miskin, yang memberikan donasi-donasi kepada orang-orang yang lemah, maka Allah akan memberikan balasan mereka dengan kebaikannya di dunianya. Adapun di akhirat, maka mereka tetap akan sengsara. Kemudian pembahasan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama tentang keadaan orang-orang kafir ini adalah orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam, maka amalan-amalan solehnya, bukan amalan-amalan yang dia lakukan selama dia masih kafir, maka itu akan Allah berikan kebaikan dan Allah akan balas nanti di akhirat. Sehingga kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, orang kafir amalan baiknya itu akan tergantung, akan digantungkan, tidak langsung otomatis hancur binasa. Allah akan menunggu apakah dia mau masuk Islam, mau bertaubat. Kalau mau bertaubat, amalan ini akan menjadi pahala. Bayangkan, ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mati di atas kekafirannya, baru amalan ini akan hancur sia-sia. Amalannya, sedekahnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, memuliakan tamu. Orang-orang kafir yang memiliki amalan-amalan seperti ini, amalannya akan digantungkan. Artinya masih belum terhapus secara total. Ketika dia mati di atas kafirannya, baru amalan ini akan hancur. Namun ketika dia bertaubat dan dia masuk Islam, maka amalan-amalan ini akan Allah gantikan, akan Allah jadikan manfaat, sehingga nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan manfaat-manfaat tersebut ketika dia benar-benar mati di atas Islam dan dia bertaubat, dia meyakini tentang kebenaran Islam dan mengamalkan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang masalah perbuatannya orang kafir, kejelekannya orang kafir. Kemudian dia bertaubat dan dia beramal soleh dengan sebenar-benarnya amal soleh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan kejelekan dengan keburukan. Bayangkan, yang baik akan dikembalikan, yang jelek akan digantikan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Allah katakan, kecuali orang-orang yang mereka kufir, mereka melakukan kemaksiatan dan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka amalan-amalan jeleknya akan Allah gantikan dengan amalan-amalan kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan. Syaratnya tadi 3. Taubat,
beriman dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka Allah akan gantikan kejelekan-kejelekannya menjadi kebaikan-kebaikan. Kalau ada yang bertanya, enak sekali orang kafir tidak mengamalkan, bahkan mengamalkan kejelekan kok diganti dengan kebaikan. Kalau begitu ya sudah kafir saja kalau begitu. Ya, kalau antum mau kafir, siapa yang bisa menjamin nanti mau masuk Islam? Mati di atas kekafiran, fi nari jahannam khalidina fiha, akan kekal di dalam neraka jahannam. Karena taufik itu mutlak dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini adalah motivasi dan penggerak bagi orang-orang kafir. Ketika mereka mulai ada rasa sadar untuk masuk Islam, maka bayangkan kalau dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, Anda kalau seandainya masuk Islam, amalan-amalan baiknya akan menjadi manfaat nanti di hari akhirat, dan kejelekan-kejelekannya akan digantikan dengan kebaikannya. Perbuatan maksiatnya kalau bertaubat dan mengamalkan amalan soleh, Allah akan gantikan dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu beliau mengatakan, kullu amalin yutaqarrabu bihi ila Allah fi hadhil umma la yanfa'u sahibu illa idza kana masbuqan bi syahadati alla ilaha illallah. Semua amalan yang dia mendekatkan diri kepada Allah dari umat ini, dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bermanfaat kecuali apabila didahului dengan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa mabniyan alaihima. Ya, dan terbangun amalannya di atas kedua syahadat tadi. Fala budda min ikhlasil amali lillah, maka harus mengikhlaskan amal karena Allah. Wa huwa muqtada syahadati alla ilaha illallah. Inilah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Wala budda min mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia harus mencontoh, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muqtada syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan itulah konsekuensi dari persaksian anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa kullu amalin ya'maluhul kafir, maka semua amalan yang dilakukan oleh orang kafir, fa innahu la yanfa'uhu 'indallah, maka tidak akan bermanfaat di sisi Allah, li faqdihi syartul Islam, karena kosongnya dari syarat Islam. Wa qad istadalla Syekh rahimahullah li raddi a'malil kuffar. Penulis risalah ini berdalil tentang batalnya amalan-amalan orang kafir bil ayataini min suratit Taubah wa suratil Furqan, dengan dua surat, dengan dua dalil dari firman Allah. Yang pertama dalam surat At-Taubah, yang kedua dalam surat Al-Furqan. Lianna ayat At-Taubah khutimat bi bayani hubuti a'malil kuffar, karena dalam surat At-Taubah Allah akhiri dengan menjelaskan binasanya amalan-amalan orang kafir. Wa ayatul furqani bayyanat an a'malahum la ibrata biha. Adapun dalam surat Al-Furqan Allah jelaskan amalan-amalan mereka tidak ada manfaat, tidak ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha mithlul haba'il mansuri, dan bahwasanya amalannya seperti debu yang diterbangkan. Ai batalat, maknanya adalah batalat, wat mahallat, dan hilang, binasa, sia-sia. Itu syarat yang pertama. Semua amal syaratnya adalah Islam. Namun para ulama usul fikih mereka menjelaskan, annal kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang kafir itu mereka dipanggil untuk melakukan rincian syariat-syariat Islam. Amal syaratnya kan Islam, tapi orang kafir itu juga disuruh untuk melakukan amalan. Apa maknanya? Orang-orang kafir yang mereka tidak melakukan amalan-amalan ibadah seperti sholat, seperti zakat, seperti haji,
maka nanti mereka akan diazab karena meninggalkan amalan-amalan ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Ketika orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, mereka diperlihatkan penduduk neraka, mereka mengatakan kepada orang-orang yang berada di neraka, "Kenapa kalian masuk ke dalam neraka? Neraka Saqar." Maka penduduk neraka ini mengatakan, "Qalu lam naku minal musallin." Kami dulu selama di dunia tidak sholat. "Wa lam naku nut'imul miskin." Yang kedua, kami tidak memberi fakir miskin, tidak memberi makan. "Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin." Dan kami bergelut bersama orang yang menertawakan agama. "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Dan kami mendustakan hari kiamat. Di sini orang-orang kafir, mereka diazab gara-gara meninggalkan sholat, gara-gara meninggalkan amalan-amalan yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga kata para ulama, mereka menjelaskan, orang kafir itu siksaannya nanti di hari kiamat itu bertingkat-tingkat. Kalau dia orang kafir melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tentunya ini akan lebih disiksa, lebih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang melakukan zina, mencuri, minum khamr, di samping dia diazab karena kekafirannya, dia akan diazab karena mencurinya, dia akan diazab karena berzinanya, dia akan diazab karena meninggalkan amalan-amal kewajiban-kewajiban dari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syartu tsani, syarat yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Wa didduhul junun, dan kebalikan berakal adalah al-majnun, gila. Wal majnun marfu'an anhu al-qalam hatta yafiq. Orang gila itu diangkat pena, artinya tidak dibebankan syariat sampai dia sadar, sampai dia waras, sampai dia menjadi orang yang berakal. Wa dalilu haditsu rufi'al qalamu an thalathatin. Dalil adalah hadis Nabi SAW, pena diangkat. Karena tidak ada syariat, tidak ada pembebanan agama dari 3 orang. Al-awwalu an-naim hatta yastayqiz. Yang pertama orang yang tidur sampai dia bangun. Watsani wal majnun hatta yafiq. Yang kedua orang gila sampai dia sadar. Watsalits was-saghir hatta yablugh. Yang ketiga ada anak kecil sampai dia baligh. La budda lil musalli fi sholati ay yakuna hadiral aqli. Harus bagi orang yang sholat untuk menghadirkan akalnya. Laisa faqidan lahu bijununin aw sakrin. Maka tidak boleh, tidak akan sah sholatnya ketika dia sholat dalam keadaan gila ataupun mabuk. Li'annal majnuna marfu'un anhul qalam, karena orang gila akan diangkat, tidak ada pembebanan syariat. Ghairu mukallaf, mereka tidak dibebani syariat. Kondisi orang gila ini adalah kondisi yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hukuman dan memberikan pahala. Mereka marfu'un anil qalam, mereka diangkat dari catatan-catatan amal. Namun yang berkewajiban adalah walinya. Walinya yang dia berkewajiban untuk menjaga, untuk merawatnya. Dan kalau memiliki harta yang banyak, ada orang gila atau anak kecil yang memiliki harta yang sudah sampai nisab. Apakah karena mereka tidak mukallaf kemudian orang gila yang memiliki harta yang banyak, anak-anak yang memiliki harta yang banyak berarti tidak wajib mengeluarkan zakat? Para ulama mengatakan tidak demikian. Akan tapi walinya dia mengeluarkan hartanya anak yang masih kecil yang belum balik tersebut, atau harta orang gila tersebut dikeluarkan
dia berikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Ya. Wasakranu afqada nafsahu aqlahu fa'alhaqa bil majanin. Orang yang mabuk itu sengaja menghilangkan akalnya, maka diikutkan dengan orang-orang yang gila. Fala yaqil salatahu, maka dia tidak bisa memahami salatnya. Wa qad istadalla Syekh rahimahullah bi hadits rufi al-qalamu an thalath. Syekh rahimahullah taala berdalil dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi, pena itu diangkat dari 3 golongan tadi, diantaranya adalah anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Dan di antara yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan tentang masalah akal ini adalah kondisi orang pikun, orang tua. Ini sering ditanya kadang-kadang kita. Kewajiban sholat ini adalah kewajiban semua orang. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar, dalam kondisi apapun, sholat tetap diwajibkan. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, kalau tidak mampu, dia boleh tidak berpuasa. Bisa diganti dengan fidyah. Sholat tidak ada fidyah sholat. Ya. Kondisi sakit Ustaz, wah ini semuanya penuh dengan najis. Tetap wajib sholat dalam kondisi apapun. Makanya ulama membuat penjelasan sholatnya faqidut toharoh, ya, sholatnya orang yang tidak bisa bersuci, orang yang berada di rumah sakit, yang mungkin diinfus, yang mungkin tidak bisa banyak menggerakkan badan, yang mungkin pakaiannya terkena najis, tetap mereka harus sholat semampunya. Sholli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala janbin. Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu dengan berbaring miring. Nah, kewajiban salat ini hanya berhenti, artinya tidak wajib lagi sampai hilang akalnya. Orang sakit selagi masih berakal, maka dia wajib untuk sholat. Orang tua selagi masih memiliki akal, maka dia tetap wajib sholat sampai dia sudah hilang akalnya. Dan orang pikun ini para ulama memasukkan dengan kondisi orang yang sudah hilang akalnya, sehingga orang tua yang sudah pikun, yang sudah tidak memahami ucapannya, tidak tahu lagi kondisinya, maka dia sudah tidak diwajibkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat yang ketiga, dan ini yang terakhir barangkali, qaulu ats-tsalits, syarat yang ketiga at-tamyizu, adalah tamyiz, mumayyiz. Wa didduhu saghru, dan kebalikan dari tamyiz adalah anak-anak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kewajiban syariat Islam ini batasnya adalah usia baligh. Kewajiban yang Allah wajibkan dari masalah sholat, dari masalah puasa, batasnya adalah baligh. Adapun sah tidaknya dimulai dari tamyiz. Tamyiz ini mulai dia amalan-amalannya dinilai sah. Dan pembahasan ini penting sekali para jamaah sekalian, karena usia di bawah baligh ini terbagi menjadi 2. Usia qabla tamyiz wa ba'da tamyiz. Usia sebelum tamyiz ini usia la yaktubu lahu wa la yaktubu alaih. Usia qabla tamyiz, usia belum tamyiz ini usia yang amalan jeleknya tidak ditulis, amalan baiknya juga tidak ditulis. Sehingga ini penting, orang anak-anak yang masih belum tamyiz, maka kalau seandainya dia melakukan amalan-amalan itu masih belum ditulis oleh Allah. Sehingga kalau ada anak kecil, wallahu a'lam bishawab, kadang-kadang kita dengar azannya sebagian kampung, anak-anak kecil sekali suruh azan biar berani dia. Maka perhatikan, kalau masih belum tamyiz, azannya tidak sah. Biar berani Ustadz, masih usia 2 tahun, 3 tahun.
bukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang masih belum usia tamyiz, maka amalannya kalau diadzan masih belum sah. Kapan itu sahnya? Syaratnya amalan itu ditulis adalah usia tamyiz. Sehingga dari sini anak yang sudah tamyiz kalau dia adzan maka adzannya sah. Kalau dia jadi imam maka sah, makmum di belakangnya yang sudah tua-tua, yang sepuh-sepuh, tidak masalah. Dan ada hadis khusus tentang masalah itu. Anak kecil di zaman sahabat Nabi SAW disuruh menjadi imam karena banyak hafalannya, sementara di belakangnya kibar sahabat-sahabat yang sudah sepuh-sepuh. Ya. Karena usia tamyiz itu usia yang kalau dia beramal, kata para ulama, usia tamyiz itu yaktubu lahu wala yaktubu alaihi. Salah satu rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah usia tamyiz, maka amalan-amalannya dicatat dan diberi pahala. Tapi kalau dia bermaksiat tidak dicatat. Kalau qabla tamyiz, anak yang kecil belum tamyiz, amalan baiknya tidak ditulis, jeleknya tidak ditulis. Masuk tingkatan kedua tamyiz, usia tamyiz, amalan jeleknya tidak ditulis. Tapi kalau baik ditulis. Insyaallah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Level yang ketiga usia baligh. Usia baligh ini yaktubu lahu wa yaktubu alaihi. Berbuat baik ditulis, berbuat jelek juga ditulis. Apa batasnya usia tamyiz ini? Maka beliau mengatakan haddu sab'u sinin. Batasannya adalah 7 tahun. Kira-kira adalah 7 tahun. Karena para ulama berselisih tentang batasan dari tamyiz. Namun tamyiz itu secara makna dia adalah anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang sudah tahu ini bermaslahat, bermanfaat, dan ini madharat. Itu rata-rata adalah usia 7 tahun. Tsumma yu'maru bis-sholati liqauli sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis-sholati li sab'in. Anak yang sudah tamyiz itu diperintahkan oleh walinya untuk sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat 5 waktu pada usia 7 tahun. Ini perintah Rasulullah kepada para wali, para orang tua. Anak yang sudah usia 7 tahun diperintahkan dengan perintah untuk membiasakan mereka. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat apabila sudah usia 10 tahun. Tentunya usia 10 tahun pun masih belum balik. Tapi karena pentingnya masalah sholat ini, Rasulullah SAW menyuruh orang tuanya agar serius di dalam masalah sholat ini, sampai-sampai walaupun masih belum balik, untuk lebih ditekankan, dipukul dengan pukulan didikan agar dia terbiasa untuk melakukan sholat 5 waktu. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pada usia 10 tahun ini maka pisahkan mereka anak kalian dalam tempat tidurnya. Setelah menjelaskan tentang masalah ibadah, masalah sholat, maka Rasulullah SAW mengajarkan tentang adab ke seorang orang tua yang memiliki anak yang sudah berusia 10-an tahun agar dipisah tempat tidurnya. Dan para ulama mengatakan pada usia 10 tahun antara laki-laki, anak laki-laki 10 tahun dan 10 tahun, maka dia dipisah kasurnya dan boleh satu kamar. Boleh satu kamar, namun dipisah. Adapun untuk yang laki dan perempuan, maka dipisah kamarnya. Perempuan dan perempuan usia 10 tahun ke atas dipisah kasurnya, namun masih dalam satu kamar. Laki-laki juga demikian. Adapun lain jenis, maka dipisah kasur dan dipisah kamarnya. Idza balagha saghiru sinnat tamyiz, apabila anak kecil sudah masuk usia tamyiz, wa huwa sab'u sinin, yaitu 7 tahun,
umira bis shalah, maka diperintahkan agar melakukan salat. Laisa ala sabilil ijab, bukan karena wajibnya salat tersebut. Li'annal wujuba innama yakunu ba'dal bulugh. Nah ini karena wajibnya salat itu hanya kalau sudah baligh. Wa amru sallallahu alaihi wasallam bisolati fi hadis sin liyata'awwadu 'ala as-salati wal ityani biha 'ala wajhil masyru'. Perintahnya beliau sallallahu alaihi wasallam agar membiasakan mereka untuk salat dan mendatangi salat dengan cara yang disyariatkan. Ya, dari sini maka kita mengetahui bahwasanya orang tua kewajiban mereka adalah mendidik dan mengajarkan masalah agama meskipun masih belum wajib. Anak-anak yang masih belum baligh bahkan belum tamyiz, maka bukan berarti masih belum ada kewajiban, masih belum dicatat silahkan untuk melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan seperti itu. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat cucunya ya Hasan atau Husain mengambil kurma zakah, yang padahal beliau dan keturunan-keturunannya ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak halal untuk makan harta zakat, ketika cucunya mengambil, anak kecil ngambil harta zakat kemudian dimakan, maka kata Nabi SAW, kih amma ta'lam anna la na'kulus shadaqah, keluarkan, suruh mengeluarkan. Bayangkan anak kecil, cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu sangat menyayangi cucunya. Ketika sholat Rasulullah SAW sujud, maka cucunya itu berada di atasnya. Sampai lama sujudnya. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang mengangkat kepalanya. Kok lama sekali Rasulullah SAW ini? Ternyata didapati di atas punggungnya ada cucunya ini. Pernah ketika khutbah Rasulullah SAW turun khutbah karena melihat cucunya, digendongnya, ya kemudian ditaruh lagi dan mengatakan ini adalah sayyidu ahlil jannah, penghulunya penduduk surga nanti, yaitu Hasan. Kasih sayang beliau kepada anak-anak, kepada cucunya, tetap beliau mendidik mereka dengan pendidikan Islam. Ketika mereka salah, Rasulullah menegur. Anak kecil mengambil harta yang bukan miliknya, kemudian dia makan. Rasulullah mengatakan, keluarkan, kita nggak halal makan harta zakat. Dan ketika Rasulullah SAW sedang makan, ngajak anak kecil, Umar bin Abu Salamah kalau nggak salah namanya, bersama sahabat-sahabatnya satu nampan. Kemudian namanya anak-anak ngambil di depan, kemudian tangan kirinya juga mengambil makanan, kemudian tidak baca bismillah. Rasulullah tidak mengatakan nggak apa-apa, masih kecil ya, makan pakai tangan kiri nggak apa-apa, masih kecil, anak kecil ini. Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai bocah, wahai nak, kul biyaminik, makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan dengan yang dekat-dekat. Anak kecil ngambilnya satu nampan, ngambil yang sini-sini. Rasulullah sambil senyum dengan kasih sayangnya mengajari, sambillah baca bismillah, pakai tangan kanan, ambil yang dekat-dekat. Ya, maka seorang harus bisa menggabungkan kasih sayang dengan anak-anak dengan pendidikannya. Ada sebagian orang saking losnya kasih sayang, saking senangnya, maka dia nggak tega. Anak saya kasihan masih subuh, tidurnya kemalaman, kasihan mau dibangunin, kasihan. Tidak seperti itu. Kasih sayang dengan anak juga harus dibarengi dengan tarbiyah. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan dan mempraktekannya kepada anak-anaknya. Wa idza balagha 10 sinin tata'akkadu amruhu biha wa addaba 'ala dzalika bid-darbi ghairal mubarrih. Namun apabila sudah usia 10 tahun, maka perintah salat ini lebih ditekankan, yaitu dengan cara dia dipukul apabila dia meninggalkan dengan cara pukulan yang tidak melukai. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-sholati lis-sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun, wadribu 'alaiha, dan pukullah mereka
li ashrin apabila sudah usia 10 tahun namun dia masih meninggalkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu yang kita pelajari dan menjadikannya sebagai ilmu yang nafi' dan amal yang soleh yang kita harapkan surga Al-Firdaus di sisinya nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.